Kalau kamu nonton ini sendirian, di kamar, lampu mati, dan headset terpasang, beberapa cerita dari daerah ini katanya masih sering terjadi sampai hari ini. Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik keindahan alamnya, hampir setiap daerah di Indonesia menyimpan kisah mistis yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakatnya. Cerita-cerita ini tidak hanya hidup di dongeng orang tua, tetapi juga masih sering dibicarakan oleh warga lokal, penjaga tempat tertentu, bahkan anak muda zaman sekarang. Di video ini, kita akan menjelajahi 10 mitos paling menyeramkan di Indonesia, lengkap dengan nama daerah asalnya, cerita di baliknya, dan di beberapa bagian aku bakal nanya ke kamu langsung, kalau kamu ada di posisi itu, berani atau tidak? Mitos pertama datang dari Sumatera Barat, khususnya daerah Minangkabau. Namanya Palasik. Ini adalah salah satu mitos paling mengerikan karena sosok ini bukan sekadar hantu, melainkan dipercaya sebagai manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Konon, Palasik bisa melepaskan kepalanya dari tubuh, terbang di malam hari, dengan organ tubuh yang menggantung. Mangsanya adalah bayi atau janin dari ibu hamil yang tinggal di rumah-rumah sepi di pedalaman Sumatera Barat. Masyarakat di daerah seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh percaya, tanda kehadiran Palasik sering ditandai dengan bau anyir yang tidak biasa atau suara aneh di atap rumah menjelang tengah malam. Menurut kamu, kalau tinggal di kampung yang masih percaya Palasik, berani tidur sendirian gak malam-malam? Lanjut ke mitos kedua, Kuntilanak. Sosok mistis ini hampir dikenal di seluruh Indonesia, namun ceritanya sangat kuat dan berkembang di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan, terutama di daerah hutan, rumah kosong, dan jalan sunyi. Digambarkan sebagai perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, kuntilanak sering dikaitkan dengan suara tawa atau tangisan yang terdengar samar. Dan yang paling menyeramkan, masyarakat percaya bahwa arah suara itu sering menipu pendengaran manusia. Di beberapa daerah Kalimantan, kuntilanak bahkan dipercaya menjadi asal-usul nama kota Pontianak, yang konon sering diganggu oleh sosok ini di masa lalu. Kalau kamu dengar suara perempuan tertawa di jalan sepi daerah Jawa atau Kalimantan, lanjut jalan, atau langsung balik arah. Mitos ketiga, Banaspati. Makhluk mistis ini sangat dikenal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah pedesaan yang masih banyak pohon besar dan tempat sunyi. Wujudnya dipercaya berupa bola api berwarna merah menyala, yang melayang-layang di udara, dan di dalamnya terlihat wajah manusia yang sedang meringis atau marah. Warga daerah seperti Blora, Banyumas, dan Malang percaya, Banaspati sering muncul di malam hari dan bisa masuk ke tubuh manusia, menyebabkan sakit mendadak atau kesurupan. Kalau kamu lihat bola api di ladang atau sawah tengah malam di Jawa, mikir itu fenomena alam, atau langsung lari. Selanjutnya kita terbang ke Bali, ada mitos tentang Leak. Leak dipercaya sebagai manusia yang mempelajari ilmu hitam dan bisa berubah wujud di malam hari. Berbeda dengan mitos lain, Leak sering dikaitkan dengan ritual dan dipercaya masih ada sampai sekarang di beberapa desa terpencil di Bali. Warga Bali percaya, Leak bisa melepaskan kepalanya dan mencari mangsa, dan karena itu, sampai hari ini masih ada upacara khusus untuk menangkal keberadaannya. Dari Bali kita ke mitos kelima, Siluman Buaya Putih. Cerita ini dipercaya berasal dari daerah sungai besar di Kalimantan dan sebagian wilayah Jawa Barat, terutama di sungai-sungai yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Makhluk ini dipercaya bisa berubah menjadi manusia biasa dan sering muncul untuk menegur orang yang melanggar adat atau bertindak serakah terhadap alam. Di daerah seperti Sungai Kapuas dan beberapa sungai di Jawa Barat, cerita tentang buaya putih masih sering diceritakan sampai sekarang. Kalau ketemu orang asing di sungai sepi daerah Kalimantan, berani percaya begitu saja? Mitos keenam datang dari Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Toraja. Namanya Batitong. Ini adalah sejenis ilmu hitam yang membuat seseorang bisa membunuh orang lain dari jarak jauh hanya dengan menggunakan media seperti foto, pakaian, atau bahkan hanya dengan mengetahui nama targetnya. Orang yang terkena Batitong biasanya akan mengalami sakit parah yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Perutnya membengkak, dan akhirnya meninggal dengan cara yang mengerikan. Karena ketakutan ini, banyak orang Toraja sangat berhati-hati dalam berinteraksi dan menjaga barang-barang pribadi mereka. Sekarang kita ke ujung timur Indonesia, Papua. Di sini ada mitos tentang Suanggi. Mirip dengan Palasik atau Leak,
Swangi adalah manusia yang menguasai ilmu hitam. Namun, yang membuat Swangi berbeda dan sangat ditakuti adalah cara kerjanya. Swangi bisa membuat korbannya sakit parah dari jarak jauh, dan konon, setelah korban meninggal, Swangi akan datang di malam hari untuk memakan organ dalam jenazah tersebut. Mitos ini sangat kuat di daerah pesisir Papua dan Kepulauan Maluku. Bahkan, orang yang dituduh sebagai Swangi bisa diasingkan atau diusir dari kampungnya karena dianggap membawa malapetaka. Kalau kamu suka cerita mistis dari berbagai daerah di Indonesia, tekan like sekarang, dan subscribe supaya cerita-cerita yang jarang dibahas ini bisa terus lanjut. Kita kembali ke Jawa, tepatnya di Jawa Timur, ada mitos tentang genderuwo. Sosok ini digambarkan sebagai makhluk besar, berbulu lebat, dan bermata merah, yang sering mendiami bangunan tua, pohon besar, atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Konon, genderuwo suka sekali mengganggu manusia, terutama perempuan. Salah satu kemampuannya yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk mengubah wujud menjadi suami atau orang terdekat korbannya. Banyak cerita horor di pedesaan Jawa Timur yang melibatkan sosok genderuwo yang menyamar dan tinggal bersama keluarga tanpa disadari. Dari Jawa kita bergerak ke Kalimantan lagi, ada mitos tentang kuyang. Mirip dengan palasik, kuyang adalah manusia. Biasanya seorang wanita yang mempraktikkan ilmu hitam untuk awet muda atau tujuan lainnya. Di malam hari, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya, membawa serta organ dalamnya seperti jantung, hati, dan usus, lalu terbang mencari darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Masyarakat di Kalimantan Timur dan Selatan sangat percaya dengan mitos ini. Mereka sering memasang jaring atau meletakkan benda-benda tajam seperti sapu lidi di dekat jendela untuk mencegah kuyang masuk ke dalam rumah. Terakhir, mitos ke-10. Kita kembali ke Sumatera, tepatnya di daerah Batak, Sumatera Utara. Ada mitos tentang Begu Ganjang, yang artinya hantu panjang. Begu Ganjang dipercaya adalah hantu peliharaan seseorang yang digunakan untuk mencelakai musuh atau menambah kekayaan. Sosoknya digambarkan sangat tinggi, kurus, dan sering muncul di tempat-tempat sepi. Konon, jika seseorang melihat Begu Ganjang, ia akan jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Karena itu, banyak orang Batak zaman dulu yang sangat takut jika harus berjalan sendirian di malam hari, terutama di dekat pohon-pohon besar yang dipercaya sebagai tempat tinggal Begu Ganjang. Itu dia 10 mitos paling menyeramkan dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Palasik di Sumatera Barat hingga Swangi di Papua. Cerita-cerita ini menunjukkan betapa kayanya budaya kita, termasuk sisi gelapnya. Mitos mana yang menurut kamu paling seram? Atau mungkin di daerah kamu ada mitos lain yang belum aku sebutkan? Coba ceritakan di kolom komentar.